I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. 자, 느껴집니다. 모마 앞에는 자, 메가와 정우영 선수가 가 있었거든요. Pada musim pertamanya di Korea, Megawati begitu ia akrab disapa, menampilkan permainan gemilang yang menjadikannya salah satu pemain kunci Red Sparks bersama rekannya, Giovanna Milana. Duet Mega dan Gia berhasil membawa Red Sparks kembali ke babak playoff setelah absen selama 7 musim. Meski langkah mereka terhenti sebelum partai final, Megawati yang dijuluki Megatron tampil impresif dengan mencetak 736 poin sepanjang musim reguler hingga babak playoff. Pencapaian ini menjadikannya top skor tim Red Sparks dan membuat namanya kian dikenal di kalangan pecinta voli Korea Selatan. Kehebatan Megawati di V-League juga membawanya terpilih ke dalam skuad All Stars musim lalu. Ia bergabung dengan pemain-pemain top seperti Giselle Silva, Kang Sophie, Lee Da-hyun, Kim Yeon-kong, dan Yasmin Bedard Ghani. Pada laga All Stars tersebut, Mega menunjukkan kemampuan luar biasa, termasuk menjadi salah satu pemain dengan servis terkeras, menduduki peringkat ketiga. Selain permainan di lapangan, momen-momen interaksi Megawati dengan pemain lain juga menjadi sorotan. Salah satu momen yang viral adalah interaksinya dengan Siana, putri pevoli asal Kuba, Giselle Silva. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Mega terlihat bermain dengan Siana di ruang ganti sebelum pertandingan. Siana tampak kagum dengan hijab yang dikenakan Megawati, bahkan sempat memegang dan merapikannya. Momen manis ini diakhiri dengan Siana mencium pipi Mega sebelum mereka memasuki lapangan. Hijab yang dikenakan Megawati menjadi simbol identitasnya sekaligus daya tarik tersendiri di Korea Selatan. Keberaniannya tampil berhijab di panggung internasional menginspirasi banyak orang, khususnya pecinta voli dari Indonesia. Sikap ramah dan mudah bergaul Megawati juga menuai pujian dari netizen, yang menyebutnya sebagai panutan bagi atlet muda. Popularitas Megawati di Korea Selatan tidak hanya terbatas pada lapangan voli. Ia juga dikenal melalui berbagai interaksi hangatnya dengan pemain dan penonton, yang memperlihatkan bahwa budaya dan perbedaan tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati. Kini, Megawati Hangestri bukan hanya seorang atlet, tetapi juga duta budaya yang memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Penampilannya bersama Red Sparks di V-League membuktikan bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di level internasional. Kisah Megawati dapat dilihat lebih lengkap di berbagai media sosial dan kanal berita olahraga yang terus mengabarkan perjalanan karirnya. Penampilan cemerlang Megawati Hangestri bersama Red Sparks di V-League Korea Selatan musim lalu sukses mencuri perhatian. Tren positif terus dibangun Red Sparks dalam menjalani laga terkini lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Kamis, 12 Desember 2024, kemarin. Tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin tersebut harus melakoni sebuah pertandingan sengit melawan Suwon Hyundai ENC Hillstatte. Sebagai tuan rumah, Red Sparks meraih kemenangan atas juara bertahan musim lalu itu dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sudah mencatatkan 4 kemenangan beruntun. Selain itu, hasil manis ini menjadi kemenangan pertama Red Sparks atas Hillstatte di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai 2 kali kalah. Duet Megawati dan Vanja Bukilic masih menjadi motor penting bagi lini serang tim berjuluk Red Force itu pada pertandingan ini. Kombinasi dua pemain tersebut menghancurkan pertahanan ENC Hillstatte dengan menghasilkan total 56 poin. Poin terbanyak menjadi milik Bukilic. Pemain asal Serbia tersebut menyudahi laga ini dengan kontribusi 30 angka. Sedangkan Megawati menorehkan 4 poin lebih sedikit dari Bukilic. Kendati demikian, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik dalam pertandingan ini. Meski gagal mendapatkan 3 poin sempurna, Ko Hye-jin selaku juru taktik Red Sparks mengaku tidak menyesal dengan kemenangan tipis ini. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal seperti sangat disayangkan bahwa kami tidak mendapatkan 3 poin, diucap Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike. Meskipun kami memenangkan 2 set pertama. Bagaimanapun, sangat menggembirakan bahwa kami bertahan hingga akhir dan mendapatkan 2 poin yang berharga, imbuh Ko Hye-jin. Dalam kesempatan yang sama, pria berusia 44 tahun itu juga merendah dan menyebut hasil manis ini didapatkan karena dukungan supporter. Saya rasa sorakan antusias dari para penggemar sangat membantu kami dalam pertandingan ini, saya meminta dukungan Anda semua, jikata Ko Hye-jin. Lebih lanjut, Ko juga memberikan pengakuan bahwa lini depan timnya yang digawangi Megawati dan Bukilic sudah tampil mumpuni. Baik Megawati dan Bukilic bisa menunjukkan serangan terbaik mereka jika memiliki daya dukung yang baik dari seluruh anggota tim. Kedua pemain tersebut Megawati dan Bukilic sangat mumpuni. Jika Anda membantu mereka dengan baik, mereka dapat bermain dengan baik secara konsisten, kata Ko Hye-jin menjelaskan.
Itu juga karena para pemain mendapatkan kepercayaan diri selama kemenangan beruntun, ditutur Ko Hye-jin menambahkan. Ko pun berharap suasana timnya yang kompak seperti saat ini bisa terus dilanjutkan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Ketika para pemain melakukan peran mereka masing-masing, kerja sama tim mereka meningkat, dan sinergi antara para pemain pasti muncul, diucap Ko Hye-jin. Saat tim tampil dengan baik, para pemain tampak menemukan potensi penuh mereka. Saya harap atmosfer ini terus berlanjut, tegas Ko Hye-jin. Saya akan membantu para pemain untuk bermain bola voli yang nyaman dengan memberikan kepercayaan diri, tegas Ko Hye-jin. Tetapi ketika ritme mereka rusak, saya akan melakukan pergantian pemain dan memberikan mereka kekuatan, tutup Ko Hye-jin. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, memuji para pemainnya termasuk Megawati Hangestri Pertiwi. Set pertama ditutup dengan kemenangan 25-20 untuk Red Sparks, dengan kontribusi besar dari Fanja Bukilik dan Megawati Hangestri. Top skor Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 usai Red Sparks pecundangi Hillstate, di mana Megawati Hangestri raih MVP dan Fanja Bukilik kejar posisi Laetitia Momabasoko. Sang tuan rumah berhasil membuat kejutan karena akhirnya menang dari Hillstate lewat full set dengan skor 3-2. Hasil ini tak memberikan banyak perubahan dalam posisi top skor sementara Liga Voli Korea yang memasuki pertengahan musim. Pada laga tersebut, Fanja Bukilik menjadi penyumbang angka terbanyak tuan rumah dengan mengantongi 30 poin. Lalu ada Megawati Hangestri yang mengemas 26 poin sekaligus didapuk sebagai pemain terbaik alias MVP dalam laga ini. Di sisi lain, Laetitia Momabasoko menjadi top skor dengan meraih 31 poin, disusul oleh Wipawe dengan 14 poin. Alhasil, Fanja Bukilik berburu posisi Momabasoko yang ada di posisi kedua dengan 319 poin, sedangkan raksasa Serbia dengan 309 poin. Sementara posisi pertama masih ditempati oleh Victoria Dancak dengan 353 poin. Sedangkan Megawati Hangestri yang menjadi MVP juga telah menembus 300 poin dan ada di peringkat keempat. Ko Hye-jin selaku pelatih sudah memberikan instruksi terhadap Megawati dan Fanja Bukilik bahwa peran mereka akan sangat berpengaruh bagi tim. Salah satunya, dua juru gedor tim tersebut turut ditugaskan untuk membantu pos pemblokiran tengah. Pada akhirnya, Mega dan Bukilik harus memainkan peran yang baik dan membantu middle blocker, ujar Ko Hye-jin. Namun, saya akan mencoba menyelamatkan sisi sayap dengan baik, katanya menandakan bahwa peran utama Megawati Bukilik tetap mencetak angka. Adapun Megawati mencetak 26 poin dengan rincian 22 atak poin, 3 blok, dan 1 servis AC. Megatron terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan. Ya kita sama-sama terus, latihan terus, memperbaiki kesalahan, makin solid. Lebih ke fokus, tidak memikirkan takut-takut, ujar Megawati setelah pertandingan. Tim voli putri Korea Selatan, Red Sparks mengawali pertandingan Liga Voli Korea dengan performa gemilang saat menghadapi Hyundai Hillstate di Chungmu Gymnasium, Kamis, 12 Desember 2024. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menghadapi Suwon Hyundai NC Hillstate di Chungmu Gymnasium, Kamis, 12 Desember 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang, 3-2. Bagi tim berjulukan Red Force tersebut, ini merupakan kemenangan pertama mereka atas tim juara bertahan tersebut. Sebelumnya pada laga 4 dan 7 Desember Red Sparks selalu kalah dalam laga 3 set. Red Sparks memulai set pertama dengan keunggulan, 11-6. Hillstate mendekat, tetapi Bukilik membuat Red Sparks menjauh 12-8. Serangan yang gagal dari Fanja Bukilik membuat Hillstate mendekat, Oktober 12. Ko Hye-jin meminta jeda untuk technical timeout. Setelah itu, Red Sparks menjauh 14-11. Spike keras Mega membuat Red Sparks menambah keunggulan, 15-11. Laetitia Momabasoko menyerang untuk membuat juara bertahan tersebut menipiskan selisih skor, 13-15. Laetitia Momabasoko menyerang untuk membuat juara bertahan tersebut menipiskan selisih skor, 13-15. Lee Da-hyun memblok serangan Megawati hingga poin mereka semakin mendekat hingga menyamakan skor. Red Sparks menjaga posisi tetap unggul 16-15 lewat serangan Megawati. Keunggulan dijaga skuad asuhan Ko Hye-jin tersebut hingga menyentuh angka 20-18. Blok para pemain Hillstate membuat jarak skor kembali menipis, 19-20. Namun, Red Sparks membuka jarak lagi 21-19. Hillstate mendekat, 20-21. Laga berlangsung ketat saat Red Sparks mencetak 2 poin beruntun dari Bukilik dan servis Achi Eum Hee-seon.
Bukilic terus menyerang pertahanan Hillstate dan mencetak match point, 24-20. Blok Jung Hoyang memastikan Red Sparks unggul pada set ini. Hillstate mencetak angka pertama 2-0 saat Megawati gagal mengadang serangan Basoko. Megawati membantu Red Sparks mendekat, 1-2. Blok Hillstate yang semakin solid membuat tim asuhan Kang Sung Hyung itu memimpin dengan keunggulan 4 angka. Spike Jeong Jiun membuat Hillstate menjauh, 6-1. Perlahan Red Sparks menipiskan selisih skor, 5-8. Penyelamatan Mega yang gagal membuat tim tamu kian unggul, 10-5. Megawati butuh waktu cukup lama untuk menghasilkan poin karena serangannya sudah dibidik lawan untuk ditahan. Yeum kembali membuat servis Aceh hingga tim berjulukan Red Force tersebut mendekat, September 12. Serangan outside hitter asal Thailand, Wipawe Srithong, membuat Hillstate mempertahankan keunggulan, 14-11. Megawati pantang menyerah mencari alternatif serangan setelah pukulannya kerap di blok lawan. Shin Eun-ji yang diplot sebagai spesialis servis kidal dimasukkan untuk menambah daya serang Red Sparks. Red Sparks mendekat, 15-16 lewat serangan menghujam Megawati. Hillstate menjauh lagi yang dibalas Red Sparks dengan mendek. Bukilic dan Park Eun-jin memblok serangan Basoko dan mencatat skor imbang. Bukilic lalu menyerang dan Red Sparks berbalik unggul, 19-17. Hillstate mendekat, 17-18. Red Sparks menjaga konsistensi untuk terus memimpin. Bukilic melakukan kesalahan beruntun hingga Hillstate mendekat, 18-19. Blok Bukilic yang berhasil ditahan membuat Hillstate menyamakan skor dan berbalik memimpin, 20-19. Kesalahan Megawati dalam servis membuat Hillstate mencetak set point, 24-23. Megawati lalu menyamakan kedudukan, 24-24. Hillstate membukukan set point lagi. Bukilic menjaga asa saat serangannya membuat keadaan kembali imbang. Setelah melalui 4 kali DUC, Hillstate memaksa set kelima dimainkan. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri bertindak sebagai tuan rumah. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate akan dihelat di Chungmu Gymnasium mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi syarat wajib yang harus diraih Red Sparks demi masuk 3 besar klasemen. Mengingat saat ini, Red Sparks masih menghuni peringkat keempat klasemen dengan 21 poin. Megawati CS terpaut satu angka dari IBK Altos yang menduduki peringkat ketiga dengan 22 poin. Jika Red Sparks mampu menang 3-0 atau 3-1 atas Hyundai Hillstate, skuad asuhan Ko Hye-jin berhak mendapat 3 poin yang membuat mereka membukukan 24 angka. Dengan begitu, Red Sparks mengkudeta IBK Altos sebagai tim peringkat ketiga. Sementara IBK Altos baru bertanding 1 hari setelah laga Red Sparks. Mereka akan melawan Pink Speeders, Jumat, 13 Desember 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kemenangan atas Hyundai Hillstate jelas bukan hal yang mudah untuk diraih. Selain berstatus tim juara bertahan, Hyundai Hillstate memiliki catatan apik kala bertemu Red Sparks. Dalam 2 pertemuan kedua tim musim ini, Hyundai Hillstate selalu keluar sebagai pemenangnya. Hyundai Hillstate selalu menang 3-1 saat berhadapan dengan Red Sparks. Kini saatnya Red Sparks balas dendam. Tren positif 3 kemenangan beruntun diharapkan bisa berlanjut di pertandingan melawan Hyundai Hillstate. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025 bakal berlangsung Kamis, 12 Desember 2024. Sejak V-League musim lalu, performa Megawati Hangestri bersama Red Sparks sudah berhasil mencuri perhatian volimania. Pada musim pertamanya, Megawati Hangestri langsung menjadi pemain penting untuk Red Sparks. Bersama dengan Giovanna Milana, Megawati Hangestri sukses membawa Red Sparks kembali berlaga di babak playoff setelah 7 tahun absen. Pemain yang dijuluki Megatron itu bahkan keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan koleksi 781 poin di musim lalu. Tak heran pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memutuskan untuk kembali memilih Megawati Hangestri pada draft pemain Asia KOFO musim ini. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim dari Red Sparks sekaligus kenaikan gaji. Namun, sosok Megawati Hangestri ternyata berhasil mencuri perhatian sejumlah tim peserta Liga Voli Korea. Pasalnya, kehadiran Megawati Hangestri dinilai menjadi pembeda di setiap klub yang ia bela. Bahkan, pada musim lalu banyak klub-klub lain yang ingin menggunakan jasa pevoli asal Jember itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, klub juara bertahan V-League, Hyundai Hillstate dianggap sedang mencoba mendekati Megawati Hangestri oleh para fans. Seusai laga final KOFO Cup 2024, ada momen yang mencuri perhatian volimania seusai pertandingan.
Kedekatan antara Megawati Hangestri dengan para pemain Hyundai Hillstate seusai laga menimbulkan banyak spekulasi volley-mania di media sosial. Banyak volley-mania tanah air yang mengatakan jika para pemain Hyundai sedang mencoba mendekati Megawati Hangestri. Para pemain seperti Lee Da-hyun, Moma hingga Wipawesritong terlihat berinteraksi dengan Megawati Hangestri seusai laga. Sikap yang diberikan pemain Hyundai kepada Mega benar-benar terlihat jika mereka sangat menyukai kepribadian Megawati Hangestri. Maka dari itu, banyak fans yang mengira jika Hyundai sedang berusaha mendekati Megawati Hangestri dan mencoba untuk membajaknya dari Red Sparks musim depan. Atlet voli putri Indonesia, Megawati Hangestri saat ini mungkin menjadi salah satu atlet yang namanya cukup populer di Korea Selatan berkat penampilannya dengan Red Sparks. Para penggemar menilai jika performa Megawati Hangestri di ajang KOFO Cup lalu tidak sesangar atau sehebat musim lalu. Meski tampil apik bersama duet barunya yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri masih dinilai belum menunjukkan kualitas terbaiknya dengan Red Sparks musim ini. Di turnamen yang berlangsung sebelum V-League itu, para penggemar menilai Mega masih belum tampil prima dengan Red Sparks musim ini. Pasalnya jika dibandingkan dengan pemain asing baru Red Sparks yakni Vanja Bukilic sudah mengoleksi 63 poin dari 2 laga. Mengetahui jika anak asuhnya mendapatkan banyak kritik, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin pun akhirnya buka suara. Ko Hye-jin menyebutkan kalau Megawati Hangestri belum berada dalam kondisi prima saat tampil di ajang KOFO Cup. Pasalnya, Mega baru bergabung dengan skuad Red Sparks pada akhir September salau saat mereka menjalani turnamen pramusim di Taiwan. Hal itu membuat Ko Hye-jin menilai jika Mega masih membutuhkan waktu untuk menyatukan kembali ritme dengan rekan-rekannya di Red Sparks. Tentu saja, Megawati belum berada dalam kondisi prima. Kecepatan bolanya berbeda dengan setter yang bermain di Liga Indonesia, saya rasa dia butuh waktu untuk menemukan ritmenya. Jika Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike. Ini bukan masalah kekuatan fisik atau teknik, kami memiliki ritme permainan sendiri, dituturnya menambahkan. Ko Hye-jin pun percaya jika Megawati Hangestri akan segera kembali ke kondisi prima seiring dengan berjalannya waktu. Sejak kami bermain bersama musim lalu, jika kami dapat meningkatkan bagian itu, kami akan memiliki penampilan yang baik seperti set pertama, mempertahankan performa itu adalah pekerjaan rumah kami, ditutup Ko Hye-jin. Pernyataan Ko Hye-jin pun seakan terbukti pada gelaran V-League 2024-2025 di mana Megawati Hangestri menjadi mesin pendulang poin untuk Red Sparks bersama Vanja Bukilic. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, Megawati Hangestri bertengger di peringkat keempat daftar top skor sementara V-League dengan torehan 274 poin. Penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks pada musim keduanya di Korea Selatan ternyata sempat mendapatkan kritikan dari para penggemar. Sebagaimana diketahui Red Sparks akan menjalani 2 laga sulit secara beruntun yakni melawan Hyundai Hillstate pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024. Sore waktu Indonesia Barat Red Sparks pun mengusung misi meraih kemenangan demi bisa melanjutkan tren positif mereka di awal putaran ketiga ini, yakni meraih 3 kemenangan beruntun. Tim yang dibela Megawati Hangestri itu juga ingin memutus catatan buruk di mana mereka tak pernah menang dari Hillstate maupun Pink Speeders di putaran pertama maupun kedua. Sebelumnya Red Sparks diterpa badai cedera, di mana sejumlah pemain andalan tak bisa tampil dalam laga penting yang sempat berjalan secara beruntun tersebut. Saat itu Yeum Hyeseon dan Megawati Hangestri sempat absen karena cedera, sehingga tim besutan Ko Hye-jin itu tampil pincang. Namun kini mereka sudah kembali bugar, dan bahkan Megatron sampai berani mengirimkan ancaman kepada lawannya Kim Yeon-kong CS, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, kata Megawati, dilansir dari Naver Sports. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, imbuh Megawati. Sementara itu, Ko Hye-jin sempat menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeum Hyeseon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal. Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeum Hyeseon tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, kata sang pelatih. Red Sparks sendiri akan menjalani laga penting melawan Hillstate di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati Hangestri memberikan ancaman kepada sang idola yakni Kim Yeong-kong jelang pertandingan Pink Speeders versus Red Sparks di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang dibela oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan saat ini tengah dalam tren positif karena meraih kemenangan beruntun di pertandingan terakhirnya, yakni menang 3-0 dari IBK Altos dan Express Y High Pass di akhir putaran kedua. Kemudian kembali menang 3-1 dari High Pass di awal putaran kedua. Hasil ini membuat skuad berjuluk Red Force itu memang masih berada di peringkat keempat, namun menempel ketat IBK Altos di posisi ketiga. IBK saat ini meraih 22 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang ada di peringkat keempat dengan 21 poin di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024-2025. Namun meski demikian, Megawati Hangestri dan kolega kembali dihadapkan dengan ujian berat yakni akan menjalani dua big match secara beruntun. Red Sparks lebih dulu berhadapan dengan Hyundai Hillstate pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024, sore waktu Indonesia Barat. Berkaca pada hasil sebelumnya, tim besutan Ko Hae-jin itu tercatat selalu kalah dari Pink Speeders maupun Hillstate di putaran pertama maupun kedua. Melansir dari Sports Naver, Ko Hae-jin menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeom Hyeseon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik, atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal. Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeom Hyeseon tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, kata Ko Hae-jin. Tercatat pada kasus Megatron, dirinya memang melewatkan pertandingan melawan Pink Speeders pada kedua, dan menderita kekalahan telak. Setter Yeom Hyeseon juga tidak berpartisipasi dalam pertandingan putaran pertama melawan Pink Speeders kala itu. Di sisi lain, Megawati juga mengirimkan ancaman kepada lawannya, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, kata Megatron. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, jelas Megawati. Legenda voli Korea, Ko Hae-jin selaku pelatih Red Sparks membunyikan genderang perang untuk para rivalnya dengan menyebut bahwa Megawati Hangestri khususnya siap membara di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri harus meninggalkan Red Sparks lantaran terbentur regulasi Liga Voli Putri Korea. Sebelumnya, mimpi Ko Hae-jin untuk pertahankan Megawati Hangestri Pertiwi di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea musim depan, terganjal regulasi federasi. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO, belum merubah aturan dan kebijakan pemain asing Asia hingga detik ini. Diketahui pevoli asing Asia maksimal memperkuat tim yang sama Liga Voli Korea dalam 2 musim beruntun. Jika sang pevoli ingin menjalani musim ketiganya di Liga Voli Korea, maka harus berpindah ke tim lain dan mengikuti tryout. Hal ini berbeda dengan keputusan Megatron, julukan Megawati bertahan di Red Sparks. Pada musim pertama di negeri ginseng, pevoli asal Jember, Jawa Timur ini lolos seleksi tryout dan dipilih untuk perkuat Red Sparks. Performa ciamiknya membuat Red Sparks memilih perpanjang kontrak Megatron dan bermain di musim 2024-2025. Bedanya, dia tidak harus menjalani tryout seperti pevoli yang akan menjalani musim pertama. Tapi baru-baru ini Ko Hae-jin mengatakan bahwa dia berharap Megawati bisa bertahan di Red Sparks. Hal itu dia sampaikan setelah Red Sparks mengalahkan Korea Express Y High Pass 3-1, Sabtu, 7 Desember 2024. Ini yang menjadi tanda tanya besar tentunya. Jika KOVO tidak mengubah regulasi batasan maksimal tampil di tim yang sama bagi pemain asing, maka mustahil keinginan Ko Hae-jin bisa terpenuhi. Tentu saja penghapusan batasan 2 musim maksimal tampil di tim yang sama juga berlaku bagi pemain asing non-Asia. Jika tidak, maka akan kembali menimbulkan gelombang protes dari volimania di negeri ginseng. Di sisi lain, Megawati Hangestri juga belum mengiyakan apa yang menjadi harapan pelatihnya itu. Megatron masih menimbang dan memilih, apakah dia akan bertahan di Liga Voli Korea musim depan, atau menjajal kompetisi baru untuk menambah pengalaman. Saya bersyukur pelatih Ko Hae-jin mengatakan itu, respons Megawati. Tapi, saya rasa saya perlu memikirkan masa depan untuk tahun depan, sambung Megawati.
Perlu diketahui, aturan transfer pemain tim Liga Voli Korea yang harus melalui sistem tryout banyak mendapatkan protes dari pelatih. Pasalnya tidak semua pemain yang mendaftar di sistem tryout memenuhi standar permainan masing-masing juru taktik di Liga Voli Korea.